Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Nur Anissa Anshar dengan NIM 210404502023 dari kelas BKB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori John L. Holland dan Peter M. Blau. Selamat menyaksikan. Nah, berikut teori karir menurut John N. Holland. Menurut teori John N. Holland, memberikan perhatian pada karakteristik perilaku atau tipe kepribadian sebagai penyebab utama dalam pilihan dan perkembangan karir individu. Dalam kepribadian seseorang, menurut John N. L. Holland, adalah hasil dari keturunan dan pengaruh lingkungan di sekitarnya. Dengan adanya faktor keturunan, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang sifatnya turun-temurun. Faktor lingkungan sekitar merupakan faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri. Bisa terdiri dari pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, guru, dan orang-orang dewasa. John N. Holland mencerminkan bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan mereka, serta bagaimana karakteristik individu dan lingkungan mengabdikan pilihan dan penyesuaian pekerjaan. Berikut tipe kepribadian menurut Holland yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, adanya tipe realistik. Dalam tipe realistik ini, pengkhususan pada kegiatan-kegiatan yang memerlukan manipulasi eksplisit teratur dan sistematik terhadap objek-objek, alat-alat, mesin-mesin, dan binatang-binatang. Lalu yang kedua, adanya tipe artistik. Dalam tipe artistik ini cenderung lebih menyukai kegiatan yang bersifat ambisius, bebas, dan tidak teristiminasi dengan menciptakan produk-produk artistik seperti lukisan, drama, dan karangan. Lalu yang ketiga, adanya tipe sosial. Tipe sosial ini lebih menjurus dengan kegiatan yang menyertakan orang lain, dengan penekanan hal membantu, memberikan bantuan, dan mengajar. Lalu yang keempat, adanya tipe enterprising. Tipe enterprising cenderung menggemari kegiatan yang melibatkan manipulasi terhadap orang lain untuk perolehan ekonomi ataupun tujuan organisasi atau lembaga. Lalu yang kelima, adanya tipe konvensional. Individu yang memiliki tipe konvensional ini lebih menggemari aktivitas yang membutuhkan manipulasi data yang eksplisit, teratur, serta sistematik guna memberikan kontribusi kepada tujuan-tujuan organisasi. Lalu serta yang terakhir adanya tipe investigatif. Tipe investigatif mempunyai preferensi untuk kegiatan yang membutuhkan penyelidikan observasional, simbolik, sistematik, dan kreatif terhadap fenomena fisik, biologis, dan kultural agar dapat memahami dan mengontrol fenomena tersebut dan tidak menyukai aktivitas-aktivitas persuasif, sosial, dan reparatif. Nah, berikut konsep dasar teori John L. Holland. Dalam teori Holland ini dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan agar memastikan bahwa pilihan karir seseorang sesuai dengan kepribadian mereka. Holland menyatakan kepribadian manusia merupakan hasil dari pengaruh gen dan lingkungan. Warisan merupakan sesuatu yang diwarisi dari dalam diri seseorang. Faktor lingkungan berasal dari luar individu, tetapi dapat mencakup pengaruh budaya, teman, kerabat, guru, dan orang-orang dewasa. Menurut Hidayat Cahyawulan dan Alvan tahun 2019. Tidak hanya itu, John L. Holland juga mengemukakan bahwa dalam hal memilih karir, teori penemuan karir menunjukkan bahwa orang lebih menyukai pekerjaan yang kemungkinan mereka dikelilingi dengan orang yang memiliki kepribadian yang sama. Mereka juga menginginkan lingkungan yang bisa meningkatkan kemampuan,
memperlihatkan sikap dan nilai, serta mengatasi masalah yang dialami. Nah, kemudian terdapat 3 asumsi yang merupakan jantung teori John L. Holland, di mana asumsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 6 tipe lingkungan pekerjaan, di antaranya realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Lalu yang kedua, perilaku seseorang dapat ditentukan oleh interaksi antara kepribadiannya dengan ciri-ciri lingkungannya. Serta yang ketiga, individu mencari tahu lingkungan-lingkungan yang akan membiarkan atau memungkinkan untuk melatih keterampilan dan kemampuannya untuk mengekspresikan sikap beserta nilai-nilainya dan menerima masalah-masalah dengan peranan-peranan yang sesuai. Secara signifikan, teori John L. Holland ini sudah mempengaruhi perkembangan persediaan minat, penilaian karir, klasifikasi informasi pekerjaan, serta konseling karir. Menurut Patton and MC Mahon tahun 2014, teori karir yang telah dikembangkan oleh Holland ini merupakan salah satu teori pengembangan karir yang banyak diteliti dan diterapkan, sesuai berdasarkan dengan pada premis bahwa faktor-faktor kepribadian mendasari pilihan karir. Teorinya menerjemahkan bahwa orang yang memproyeksikan, memuaskan pandangan dunia dan pekerjaan, ke jabatan-jabatan dan membuat keputusan karir yang memuaskan orientasi pribadi pilihan mereka. Bahwa teori ini juga merupakan penggabungan beberapa konstruksi dari psikologi, kepribadian seseorang untuk merancang dan menentukan pilihan karirnya merupakan hasil dari pengaruh lingkungan di sekitarnya. Nah, berikut kelemahan dan kelebihan teori karir John L. Holland. Banyak ahli psikologis vokasional menilai teori karir Holland ini sebagai teori yang komprehensif karena meninjau pilihan okupasi sebagai bagian dari keseluruhan pola hidup seseorang dan menjadi teori yang mendapat banyak dorongan. Adapun kelemahan dari teori ini yaitu kurangnya ditinjau dalam proses perkembangan yang melandasi ke-6 tipe kepribadian dan tidak menunjukkan fase-fase yang tertentu dalam proses perkembangan tersebut, serta akumulasi rentang hidup. Nah, dengan adanya kelemahan tentunya ada kelebihan dari teori Holland ini, di mana dinilai sebagai teori yang bersifat komprehensif, yang dapat menjangkau pola hidup individu dan sebagai teori yang mendapatkan banyak dukungan dari hasil penelitian. Adapun yang menjadi penguat dari teori ini ialah mengenai pengelompokan sejumlah konstruksi dari psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan perilaku vokasional, termasuk teori persepsi diri dan stereotip sosial. Berikut tujuan teori karir John L. Holland. Terkait dengan teori John L. Holland ini tentu adanya tujuan utama konselor sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kode konseli saat ini dengan ciri-ciri yang telah disebutkan. Lalu yang kedua, menggunakan The Educational Opportunities Finder, temukan program-program studi yang sama atau sangat mirip dengan kode klien jika itu pilihan tentang pendidikan atau pelatihan relevan. Lalu yang ketiga, jika menggunakan Leisure Activities Finder, temukan kegiatan waktu luang yang sama atau mirip dengan kode klien jika para penggunaan waktu pribadi menjadi masalah. Keempat, kemudian membantu klien untuk mendapatkan informasi mengenai pilihan-pilihan yang diidentifikasikan. Pada dasarnya, teori John L. Holland memberikan suatu perhatian pada karakteristik, perilaku atau tipe kepribadian sebagai penyebab utama dalam menentukan pilihan serta perkembangan karir siswa. Sepatutnya siswa harus bisa memilih keputusan karir yang terbilang sangat matang, sesuai dengan dirinya. Kemudian implementation teori John L. Holland ini, guru BK juga bisa memberikan layanan
yang sesuai dengan kebutuhan siswa, lalu tentunya bisa mempersiapkan siswa baik dari pemahaman maupun keterampilan siswa dalam penentuan pemilihan karir. Nah, dan pada akhirnya siswa nantinya akan dapat memilih karir yang tepat menurut Afdal A. Munawir Yusuf A. Muri Mawardi tahun 2018. Kemudian juga Hasanah A. Ilyas A. Afdal tahun 2018 menyatakan bahwa bimbingan karir akan membantu siswa dalam mengembangkan kreativitas siswa yang berguna untuk kedepannya. Berikut biografi Peter Michael Blau. Peter Michael Blau merupakan seorang pakar ahli sosiologi dan pemikir yang berasal dari Austria. Ia lahir di Wina, Austria 7 Februari 1918. Beliau bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1939 dan menjadi warga Amerika Serikat tahun 1943. Blau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Columbia tahun 1952 dan Elmhurst tahun 1942. Peter Blau juga pernah mendapatkan penghargaan dari beasiswa Guggenheim untuk ilmu sosial Amerika Serikat dan Kanada. Beliau meninggal pada 12 Maret 2002 di Scarborough, Carolina Utara, Amerika Serikat. Peter Blau tahun 1918 sampai dengan tahun 2002 merupakan seorang tokoh terkenal dalam sosiologi sepanjang separuh abad ke-20, dengan ujungnya di antara yang paling sering dikutip dari semua sosiolog aktif. Kontribusinya sangatlah besar untuk mempelajari struktur makrososial, menganalisis sistem berskala besar organisasi, kelas sosial, dan dimensi masyarakat sekitar yang terstruktur. Pada saat yang sama, ia merupakan penulis dari studi Microsociological Enduringly, berpengaruh dalam hubungan pertukaran. Nah, adapun menurut Ariana tahun 2016, sejak mahasiswa, Peter Blau merupakan memiliki ketertarikan pada masalah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial. Ia mendapatkan penghargaan secara luas dalam sosiologi karena sumbangannya pemikiran tentang organisasi formal dan hasil studi empiris dan buku ajar tulisannya tentang organisasi formal tetap dikutip secara luas dan menjadi sumbangan yang berarti dalam ilmu sosial. Nah, Actions and Power in Social Life merupakan kontribusi Peter Blau pada teori pertukaran masa kini. Beliau mengembangkan teori pertukarannya yang tidak terbatas pada kelompok primer berskala kecil, akan tetapi menerapkannya pada kelompok sosial yang lebih luas. Karyanya merupakan upaya penting untuk mengintegrasikan secara teoritis masalah sosiologi berskala luas dan berskala kecil. Selanjutnya, pemilihan karir teori Peter Blau. Dalam pemilihan karir memiliki arti di mana salah satu proses pembuatan keputusan terpenting dalam kehidupan individu, di mana keputusan yang individu buat akan berdampak pada apa yang akan dilaluinya dalam hidupnya. Pemilihan karir juga merupakan aspek kehidupan sosial seseorang yang tidak dapat dihindari karena hal tersebut merupakan salah satu proses pembuatan keputusan secara individu melewati beberapa tahap perkembangan dalam hidupnya. Pemilihan karir merupakan suatu tindakan dari individu dalam memilih pekerjaan yang tepat dengan mempertimbangkan pemilihan pekerjaan itu sesuai dengan sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, pekerjaan yang dipilih merupakan pekerjaan yang diyakini sebagai yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan. Serta yang terakhir yaitu pekerjaan akan dipilih apabila seseorang sadar bahwa pekerjaan tersebut mampu memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan karir menurut Peter Blau. Teori pemilihan jabatan menurut Peter Blau dan kawan-kawan cenderung berorientasi pada metode behavioral bahwa arah pilihan pekerjaan merupakan ciri-ciri psikis dari individu.
dan merupakan proses motivasi dari status-status sosial dari orang tua individu dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, adanya skema konseptual atau konseptual skema. Pilihan pekerjaan merupakan suatu proses yang berlangsung lama dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat dan penunjang yang lebur. Dalam proses tersebut, pada pemilihan pekerjaan, minat dan keterampilan yang dimiliki individu dan telah terpengaruhi oleh struktur sosial masa lalunya. Sebenarnya, kesempatan serta kebutuhan akan sesuatu pekerjaan itu semuanya dipengaruhi serta kebutuhan akan suatu pekerjaan itu semuanya dipengaruhi serta ditentukan oleh struktur sosial pada saat ini untuk memperoleh gambaran sepintas dari pengaruh efek sosial terhadap pilihan pekerjaan. Lalu yang kedua, adanya proses dan seleksi pekerjaan. Pilihan individu terhadap suatu pekerjaan didorong oleh adanya faktor kecenderungan untuk mendapatkan sanjaran dan faktor pengharapan terhadap terjadinya perubahan. Maka dari itu, individu akan berhasil untuk mengadakan pilihan pekerjaan disebabkan oleh karena adanya informasi yang cukup memadai mengenai pekerjaan yang akan dipilihnya. Nah, maka dari itulah individu yang berkeinginan mengadakan pilihan terhadap suatu pekerjaan hendaknya memiliki pemahaman yang cukup luas tentang informasi mengenai hal tersebut. Menurut Peter M. Blau dalam Soekardi tahun 1987, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemilihan karir antara lain. Yang pertama, pengalaman sosial, kedua, keterlibatan orang lain, yang ketiga, potensi yang dimiliki individu, lalu yang keempat, dukungan orang tua, yang kelima, adanya minat, yang keenam, pengetahuan tentang dunia kerja, lalu yang ketujuh, pertimbangan pilihan karir, yang kedelapan, keterampilan dalam pembuatan keputusan karir, serta yang terakhir adanya pengaruh keadaan sosial ekonomi orang tua. Pilihan seseorang terhadap suatu pekerjaan didorong oleh faktor adanya kecenderungan untuk mendapatkan ganjaran dan faktor pengharapan terhadap terjadinya perubahan. Nah, ada juga faktor-faktor yang menentukan dalam memasuki pekerjaan menurut Peter M. Blau dalam Soekardi tahun 1987 terdiri dari 8 macam antara lain. Yang pertama, tuntunan anggota baru untuk mendapat libur atau cuti lebih awal dan lebih lama. Yang kedua, faktor kebutuhan fungsional, misalnya teknik kualifikasi adalah hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Yang ketiga, faktor kebutuhan non-fungsional, yaitu suatu seleksi yang didasarkan atas dasar kriteria kerja tertentu. Yang keempat, ganjaran atau reward seperti gaji atau income, prestis, tenaga, dan lain-lain. Lalu yang kelima, faktor informasi yang lengkap yang berpengaruh dalam memasuki pekerjaan. Yang keenam, keterampilan teknik pekerjaan dalam berbagai macam. Lalu yang ketujuh, karakteristik sosial tenaga kerja yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan. Serta yang terakhir, adanya faktor orientasi nilai masyarakat yang relatif menentukan signifikasi perbedaan ganjaran atau reward yang akan diterima. Kemudian, hubungan keadaan sosial ekonomi orang tua terhadap pemilihan karir. Individu sebagai makhluk hidup mempunyai berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan psikologis maupun kebutuhan fisik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus melakukan sesuatu kegiatan, yaitu yang bisa disebut dengan bekerja. Dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan. Kewajiban atau tugas pendapatan dari bekerja, perubahan dan mata pencaharian yang merupakan sumber kehidupan yang utama, sesuatu yang digunakan untuk memberi nafkah atau sesuatu yang sedang berproses kerja. Kedudukan status sosial juga menjadi hal yang akan diperoleh dari pekerjaan dalam lingkungan masyarakat, memandang bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menjadi suatu prestasi sehingga membawanya kepada peningkatan kelas sosial atas dan bahkan sebaliknya menurunkan kelas sosialnya menurut Hisham 2018. Demikian, keadaan sosial ekonomi orang tua mempunyai hubungan dengan pemilihan karir karena anak sebab orang tua yang bekerja sebagai pegawai tentunya akan lebih banyak meluangkan waktunya untuk memberikan
bimbingan kepada anak. Sedangkan orang tua yang bukan pegawai cenderung akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Kemudian keluarga dengan pendapatan yang cukup tinggi pada umumnya akan lebih mudah memenuhi segala kebutuhan dan keperluan dalam hidupnya. Berbeda dengan keluarga yang mempunyai penghasilan relatif rendah cenderung mengalami kesulitan dalam pembiayaan dan keperluan lainnya.